langsung ya. Selamat pagi ya. Nah, ini sambil ganti jok motor, kasih masukan untuk pemerintah independen, calon presiden 2024, atau calon gubernur DKI Jakarta atau Bangka Belitung ya, atau wakil presiden. Tapi kalau bisa calon presiden ya. Jadi untuk Bangka, pertama, selain Bangka maupun di setiap provinsi ya, itu butuh pemimpin yang pintar ekonomi. Yang penting itu ya. Karena kalau ekonomi bisa dipimpin dari pemimpin setiap provinsi atau dari satu negara, maka rakyat bisa makmur. Jadi dalam kepintaran ekonomi itu sangat penting menjadi pemimpin ya. Kalau untuk di Bangka, saya kasih masukan untuk di Bangka. Bangka ini kalau bisa jangan ada rahasia di pertambangan timah. Bukan saya berpihak kepada rakyat ya. Karena solusi seperti itu tidak ada solusi yang tepat. Lebih baik dikenakan pajak ya. Dibikin apa nih? Dibikin cara yang penghasilannya sesuai bayar pajak, seperti itu ya. Itu yang saya lihat, karena saya seluruh Bangka ini saya sampai ke pelosok daerah, kurang lebih 50 kota yang saya kunjungin ya. Hampir sampai ke pelosok-pelosok saya sudah datang. Itu yang terpenting ya. Jadi harga timah kalau bisa itu harus naik ya. Minimal harganya 300.000 per kilo ya. Itu pertama, pertambangan timah. Kedua, sawit. Sawit ini kalau bisa harganya 3.000 per kilo ya. Karena sawit ini kalau kita lihat baik di Bangka maupun di seluruh Indonesia itu sangat banyak. Kalau saya prediksi mungkin untuk tanam sawit sekarang itu kurang lebih 40% mungkin ya. Jadi dari jumlah satu provinsi itu penduduknya bercocok tanam sawit itu kurang lebih 40%. Jadi itu jangan sampai harganya murah ya. Paling tidak 3.000 ya. Jadi karena kalau kita jadi pemimpin maunya masyarakat itu bisa makmur, yang susah jadi makmur, yang miskin jadi kaya ya, gitu. Itu yang terpenting. Kalau di Bangka ini satu, lada, banyak masyarakat kasih masukan, baik petani lada maupun pedagang jual beli lada. Dia berharap lada itu bisa naik sampai kurang lebih 2-300.000 per kilo ya. Karena baik sawit maupun lada itu harganya mahal untuk pupuknya ya. Jadi mengimbangin pupuknya, mengimbangin kerjanya, mengimbangin pembayaran karyawan ya. Selain itu ya, selain timah, sawit, lada, untuk di Bangka ini karet kalau bisa ya, dengan inflasi yang sudah cukup tinggi itu kalau bisa 9-10.000 per kilo ya. Itu yang salah satu terkuat untuk di Bangka. Nelayan, kalau bisa ya memang kalau ini kita tidak bisa komplain harga-harga
hasil dari laut. Dia mahal, itu sangat bagus ya, karena mendukung untuk masyarakat masyarakat nelayan ya. Keduanya selain ikan itu penghasilannya adalah udang super ya. Ketiga kerang, keempat itu yang lain-lainnya ya. Kepiting hitam, kepiting rejung itu kalau bisa agak mahal sehingga nelayan bisa makmur ya. Itu tentang perekonomian untuk memakmurkan masyarakat ya. Jadi didukung oleh infrastruktur. Jadi selain pemimpin itu pintar ekonomi, dia harus pintar infrastruktur. Jadi saya lihat belakangan ini untuk Bangka, infrastruktur jalannya ya, untuk Bangka Barat ada yang jelek, Bangka Tengah juga banyak yang jelek, Bangka Selatan juga ada yang jelek, dan Bangka Induk juga ada yang jelek. Kalau Pangkal Pinang itu jalan yang dari Teluk Bayur tembus, kalau nggak salah nama jalannya itu RE Marta Dinata. Jadi jalan dari jembatan Teluk Bayur sampai RE Marta Dinata itu 500 meter cuma ya, tanah kuning. Kalau bisa itu pemerintah aspal segera. Masalah gantian itu diganti saja, uang kerugian dari masyarakat. Itu yang saya lihat jalan ibu kota Pangkal Pinang yang belum teraspal. Jadi ini hari ini sudah tanggal 29 kalau nggak salah ya, 29 atau 30 Juli 2022. Sebentar lagi sudah 17 Agustus. Saya kasih masukan jalan-jalan di daerah-daerah yang belum ada aspal, kalau bisa diaspal, terutama jalan dari ujung Terak sana masuk ke dalam itu kira-kira 3 kilo, kalau bisa diaspal segera, itu Bangka Tengah. Jalan-jalan yang berlobang ditambal sebelum 17 Agustus. Karena tahun ini kelihatannya saya lihat seluruh Bangka pemasangan bendera itu belum ada ya, maksudnya masih langka ya. Mungkin masyarakat merasa wah, kemerdekaan ini belum dia nikmatin karena harga sawit, harga apa ini, timah masih belum maksimal untuk kenaikannya ya. Saya pun sempat minggu inilah ya, 2 hari penjualan dagangan saya agak sepi ya. Pemasangan pom ini banyak yang minat, tapi daya belinya kurang kuat. Mereka masih menahan. Sebenarnya kalau dia ekonomi bagus, pemasangan pom ini itu non-stop sebenarnya, karena ada fasilitas kredit. Kita pun kewalahan dengan sistem fasilitas kredit tanpa cash ya. Kalau ekonominya bagus, maka penjualan pom ininya itu cukup lumayan lancar, karena dibantu dengan pembelian cash. Kalau dia kredit semua ya kita agak kewalahan ya. Ya mudah-mudahan tagihannya berjalan dengan lancar. Jadi saya lihat jalan-jalan di Bangka banyak yang sudah rusak sekarang ya. Kalau di Bangka Selatan itu jalan tepus itu belum diaspal dengan baik sekarang. Baru tembok tanah kuning itu pun masyarakat yang menemboknya ya. Itu jalannya belum diaspal sampai sekarang. Kalau di Lubuk Besar nggak tahu, saya sudah sebulan lebih tidak ke sana. Pulau Besar maksudnya, Pulau Besar itu tempo hari ya agak lumayan jelek juga ya. Itu untuk Bangka Selatan. Bangka Tengah itu dari Kopak sampai ke Lubuk Besar itu jelek ya, kita lihat ya dari bypassnya ya. Itu banyak berlobang kemarin saya lewat. Kalau Bangka, jadi Bangka Tengah ini termasuk jalan yang
jalan air jeruk ini ya, jalan jeruk ini sampai ke Bluluk, katanya itu memang agak jelek juga ya. Bangka Tengah, di mana lagi ya Bangka Tengah ini ya. Jadi yang saya lihat dua lokasi itu memang jelek jalannya ya. Kalau untuk Bangka Barat, yang saya lihat tempo hari, jadi dari Tempelang mengarah ke Kelapo ya, memang ada tambal-tambal, tapi masih ada yang jeleknya saya lihat ya. Termasuk kalau Bangka Barat ini kalau bisa diaspal, satu yang jalan Tanjung Nior yang mengarah ke apa nih, mengarah Tambang Udang, itu ada satu jalan yang belum diaspal sama sekali juga. Jadi jalan yang di Bangka Barat itu kalau saya berharap, karena saya aktivitas bisnis saya dari Penganak tembus Jebu, dari Jebu itu tembus ke Siangau ya. Dari Siangau tembus ke Cupat, dari Cupat lagi sekarang lagi dilebarkan saya lihat ya. Terus dari Cupat itu tembus ke Bake ya. Itu daerah aktivitas yang sibuk yang saya lihat. Tambang udang yang cukup besar, salah satu tambang udang yang terbesar adalah di daerah Paritiga, karena di sana ada beberapa tambang udang yang terbesar ya. Mereka pengusaha yang mengeluarkan biaya cukup besar, harusnya jalannya juga bagus ya. Itu ya, kasih masukan. Itu kepintaran kita mengolah bisnis, mengolah ekonomi. Kalau yang Bangka Induk ini, yang saya lihat baru dilebarkan, baru diratakan pakai tanah kuning, belum diaspal tapi jalan Belubur ya. Saya lihat itu ya, baru dilebarkan tapi belum diaspal ya. Jadi jalan yang rumah masyarakat itu pentingnya diaspal ya. Jadi kalau diaspal, masyarakat menganggap baru merdeka saat 17 Agustus ya. Jalannya bagus, baru mereka merasa merdeka ya. Walaupun kami sebagai masyarakat itu biaya hidup ada yang masih banyak kekurangan, masih pas-pasan ya, masih mengejar kesuksesan ya. Tapi penting ya, infrastruktur itu bagus. Jadi kalau untuk aspal itu awet, kiri kanan harus ada got. Jadi lebar jalan raya itu minimal 3 jalur ya kalau untuk kecamatan. Kalau untuk kabupaten 4 jalur ya, untuk ibu kota 6 jalur ya. Itu kalau saya kasih masukan. Ada lagi ya, lampu sepanjang jalan itu sangat penting pada malam hari ya, sangat penting. Jadi dari jalan Selindung sampai ke Merawang itu juga sudah segera dilebarkan ya, seharusnya 4 jalur ya, penting sekali itu. Dan juga segera juga dibangun jalan tol ya. Jalan tolnya dari Mentok ke Tabuali, dari Tabuali sampai ke Belinyu, itu penting ya, untuk kelancaran kendaraan. Sekarang ini mungkin tahun depan Bangka Barat dari Pangkal Pinang sampai ke Mentok itu kendaraan paling teramai di Bangka, mengalahkan Pangkal Pinang, mengalahkan Sungai Liat ya. Kalau tahun depan prediksi saya, karena pelabuhan Nusantara Tanjung Ular itu sudah mulai operasi kelihatannya ya. Jadi kendaraan tambah luar biasa banyaknya melalui jalan Mentok. Jadi kalau bisa berharap jalan Mentok tembus Palembang itu dibangun juga segera jalan daratnya. Kedua, jembatan Batra dari Sebagin sampai ke Palembang ya. Itu harapan saya. Sebenarnya saya sudah bicarakan juga untuk jalan bisa menghubungin semua daerah Bangka Belitung. Belinyu tembus Bake
ya, Bangka tembus Belitung. Uh, itu sangat penting ya. Nah, jadi kalau sudah terhubung itu luar biasa ya untuk Bangka ini. Untuk Bangka Belitung kurang lebih kalau kotanya saya prediksi bisa 60 kota ya. Kalau Bangka saja sudah 50 kota sekarang. Kenapa dia kota? Karena kemajuan daerah di Bangka ini 50 kota sudah luar biasa. Ya, 50 kota tersebut saya sudah punya istilahnya minimal ada punya pelanggan ya. 50 kota di seluruh Bangka. Anda bayangkan 50 kota di Bangka saja ya. Jadi sangat luar biasa Bangka ini. Walau perekonomiannya belum stabil tapi kemajuan pembangunan itu luar biasa ya. Petasop saja sekarang ini sudah ada 40 lebih unit ya. Jadi kalau untuk bahan bakar berharap itu tidak ada pakai kartu menurut saya, karena itu hanya sementara saja digunakan ya, tidak akan praktis itu ya. Itu kan masukan untuk pemimpin negaranya atau pengolah Pertamina ya. Mana orang mau antri 1 jam 2 jam dengan pakai kartu tersebut. Anda lihat aja nanti bulan Agustus. Saya percaya itu hanya seminggu sudah bubar. Kalau enggak bisa didemo itu ya. Karena menurut saya tidak bijak juga ya. Orang harus pakai kartu, mana mungkin. Kalau Anda pintar ekonomi, masalah minyak jangan Anda batasin ya, bebaskan saja. Yang penting tidak menyalahgunakan untuk dibawa selundup keluar daerahnya tersebut, maksudnya dari provinsinya tersebut ya. Kalau masih dari provinsinya ke provinsi itu tidak masalah ya, kecuali kalau di ekspor minyaknya itu salah total. Tapi kalau untuk Indonesia menurut saya tidak masalah. Itu digunakan oleh masyarakat Indonesia ya. Jadi kalau dibikin birokrasi yang seperti itu menurut saya rumit dan kurang bijak ya. Saya protes keras ini ya. Jadi birokrasi itu tidak perlu lagi sulit ya. Jadi seperti bikin surat izin ya. Kalau terakhir 2 tahun yang lalu itu dia masih pakai IMB dan SPT ya, laporan SPT, baru bisa bikin surat izin. Menurut saya tidak penting yang seperti itu ya. Yang penting orang sudah bikin surat izin, wajib bayar pajak, dia bayar pajak. Seperti surat izin obat-obatan juga ya, itu kalau bisa ya melalui surat izin dari pemerintah aja langsung ya. Itu juga kalau bisa langsung jadi ya. Karena untuk masyarakat Bangka ini untuk obat-obatan sangat penting ya, pengolahannya dengan baik ya. Saya lihat itu 50 kota itu membutuhkan obat. Kalau pemerintah tidak bisa menyiapkan obat, itu kewalahan masyarakat ya. Yang karena usahanya yang terbesar itu salah satu petani, kedua pertambangan timah, ketiga nelayan. 3 ini luar biasa, keempat perdagangan, jadi luar biasa ya. Kelima itu pabrik-pabrik perindustrian. Jadi semua itu penting diperhatikan oleh pemerintah yang dengan bijak dan bisa mengembangkannya. Itu yang terpenting, menjadi pemimpin yang bisa mengolah usaha dagang, infrastruktur, dan kebijaksanaan dalam birokrasi. Itu yang penting ya, yang saya lihat ya. Jadi saya rasa ini cukup saya kasih masukan ya. Anda setuju, Anda dukung, Anda tekan subscribe, tekan like, kasih komentar ya. Boleh ya, nggak apa-apa ya, kasih komentar. Namanya kita mau maju negara Indonesia ya. Kita harus saling kasih masukan ya, saling kerjasama, saling bersatu dan saling mendukung ya. Kalau hal yang positif kita kasih itu diambil, dilakukan ya. Menurut saya ini tepat masukan dari saya. Sekian, terima kasih. Semoga Anda puas tontonnya ya. Tunggu video-video berikutnya. Ini masukan yang cukup penting ya.
Jadi itu tadi yang perlu dilakukan ya. Jadi sebentar lagi 17 Agustus, berharap jalan bagus, infrastruktur sudah bagus, kenaikan sawit dan timah, harapan saya bulan 8 sudah naik dan ekonomi akan naik drastis dari bulan 8 sampai bulan 11 atau sampai bulan 12 untuk tahun ini. Sekian, terima kasih.